Gak boleh, kalian kan ajaran Tadi kasih. kalian tadi ngomong kotor, terus kami diam gitu. Mau Yang kali mana? kau. Tadi Yang kau mana? ngomong kotor, kau bilang tadi apa? Apa Hah? aku bilang rupanya? Terus kami diam gitu. Setelah mana kita omonganku? ngomong, terus kau membelahkan diri gitu. Apa Yang mau kau mana? bilang? Yang Bilang. mana? Yang mana omonganku kotor? Yang mana? Yang mana? Keluar dari lubangnya berdarah-darah, kau bilang kayak gitu. Sekarang sekarang apa mau kau bilang? Coba. Oke, kita bahas itu ya. Oke. 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 Ibu anak. Ibu anak. Kau bilang lah, aku dengar. Apa mau kau Iya. bilang? Kau Apa? kan menyangkal Yang- kan? Kalian yang- itu ya, aku bilang, aku kasih tahu sama kalian. Kalian itu mau dikasih tahu pun. Yang mana omonganku yang kotor? Jangan dimit dulu moderator. Kita kasih kesempatan. Nanti kerasukan dia, digoncangnya salibnya nanti. Itu aja. Kenapa Allah Kristen ada 3? Kenapa Tuhan Yesus itu dilahirkan? Kenapa Tuhan Yesus itu menjadi manusia? Itu aja pertanyaan kalian. Terus enggak nanti itu kalian kutanya. kutip Yohanes 17 ayat 3. Yesus itu kan utusan Allah. Allah siapa? Allahmu. Enggak itu Emang yang kutanya. ditulis di sini. Allah orang Islam ada ditulis. Yohanes 17 Nggak ayat itu. 3 ada. Gak itu yang Hah? kubahas. Nggak itu Kalian yang kan kubahas, Ibu. menyangkal kalau Yesus itu bukan Tuhan kan? Oke. Ya Oke, kan? kita tanya Nah, Yesus boleh? aku kasih- Kita tanya. Aku tanya Yesus ya. Ya, aku tanya Yesus. Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Yesus menjawab. Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang telah mengutus aku, ya rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Bapak itu siapa Yesus? Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus berkata Bapak itu adalah Tuhan. Yesus, apakah Tuhan itu Esa Yesus? Yesus menjawab, Markus 12 nomor 29. Dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus yang jawab. Dikasih tahu Gitu loh. samamu, kenapa Jadi kami Anda membilang itu siapa, Yesus itu Yesus? adalah Bapa? Apakah engkau Tuhan Yesus? Yesus menjawab, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Utusan aku, Allah. Yesus yang telah Terus engkau kalian utus. klaim Allah itu adalah Allah orang Islam. Allah Itu orang Islam. Kau jawaban baca Yesus. baca di sini biar kau paham ya. Baca dulu, kau dengar aku, jangan kau aja yang ngomong. Tahu kau? Iya, iya. Di sini Yohanes Ya. 17 ayat 1 sampai 4. Kau baca dengan Ya. baik-baik. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia Ya. menenggahkan kepalanya ke langit. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Dengar, yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup. Dengar ya, jangan kau mute aku ya. Nanti tadi. Iya, Memberikan bilang. hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di situ Allah, kau baca dulu Bapa. Bapa ya, Bapa di atas. Kau baca baik-baik Bapa. Bukan ada di situ Allah orang Islam, tidak ada ditulis di situ. Iya. Allah itu namanya Allah orang Islam, tidak ada. Kau Iya. baca di atas, Allah yang disebut adalah Bapa. Tadi konteksnya apa di atas? Iya. Menghadap Di ke da- langit dan berkata kepada Bapa. Bapa itu Iya. adalah Allah. Di dalam Bukan dibuat di situ Yohanes. Allah Iya. orang Islam. Kau tahu? Jadi jangan kau klaim bahwasanya Allah itu Allah orang Islam. Di dalam Terus Yohanes. kau kau dengar ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan. Jangan di-mute moderator, nggak apa-apa moderator. Selama tidak menghujat nggak apa-apa. Dia aja ngomong pun nggak apa-apa itu. Nanti bukan apa, perempuan ini payah. baik-baik. Emosi dia nanti dibeli-beli. Dengar baik-baik ya. Oleh sebab itu ya Bapa. Ya Bapa adalah Allah yang disebut, bukan Allah orang Islam. Tahu kau? Jadi Ya. kau pahami ayat itu, Ya. jangan kau kutip hanya Ya. ayat 3 saja. Ya. Kau baca dulu ayat Ya. 1 sampai 4. Jadi bisa kau simpulkan Allah yang disebut adalah Allah Bapa. Iya. Di Dengar dalam lagi. Yohanes. Oke. Permuliakanlah dengar baik-baik.
Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan engkau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, yaitu Bapa itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri, tahu kau? Iya, sudah. Bukan Oke. Islam. Ya, Bukan iya. dibilang Allah orang Yang Islam. lagi, Terus ya. kau mengklaim bahwasanya Allah itu Ya, Allah orang ya, Islam. ya, ya. Dalam Jadi Yohanes kalian 17 berpikir nomor otaknya 2 kan terbuka. Iya, Tahu. hai. Iyalah. Terus mau kau klaim apa lagi? Hai. Iyalah. Biar paham Dalam kau. Sejak kapan Allah dalam Allah orang Islam? Sejak kapan di situ? Sejak kapan Allahmu namanya Allahmu? Hah? Sejak kapan Allah orang Islam namanya? Kau aja tidak kenal Allah. Kau aja tidak kenal Allahmu, kau bilang gitu namanya. Hah? Nama seseorang ada karena ada pribadinya, biar tahu kau. Karena ada di dalam Yohanes nomor 2 pribadi dan perbuatannya, makanya disebut itu namanya. Kau aja nggak tahu Allahmu dari mana kau tahu perbuatannya dan dari mana kau tahu namanya. di dalam Yohanes nomor 2 dikatakan Bapa dan Anak, permuliakanlah aku Bapa. Ada Bapa dan juga ada Anak. Ketika Yesus berkata permuliakanlah aku Bapa, Bapa ini Tuhan bukan? Ibu Anak, nanti dulu, kunyah dedaknya nanti dulu. Makan dedaknya nanti dulu. Aduh. Ginilah kalau diskusi sambil ngunyah-ngunyah dedak itu kayak gini lah itu. Biar kau paham bagaimana Allah Tritunggal itu, ku kasih tahu ya sekarang. Kau Iya, jangan bebal, ketika jangan Yesus ngeyel. berkata, Kamu mendengar permuliakanlah aku Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Bapa itu Bapa sang sumber. Iya, sumber rezeki Panglong. Bapa, ya Bapa lah. Allah, Sumber apa? Bapa itu Sumber sendiri. rezeki. Ku kasih tahu Sumber samamu. ilmu apa? Di sini ku kasih tahu samamu. Bagaimana Tritunggal itu sebenarnya. Kau harus diam dulu, baru nanti kau menentang. Kan. Ketika Yesus berkata, permuliakanlah aku Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Permuliakan dibilangnya itu, tahu kau, bukan permuliakan dirinya dipermuliakan atau apa. Tahu? Permuliakan apa maksudnya? Maksudku kayak gini, Allah ini, Allah di atas, terus aku permuliakanlah aku Bapa. Yang dimaksud itu adalah perbuatannya. Biar kau tahu, Iya, ketika dia perbuatannya minta, dirinya ketika itu dia minta dipermuliakan, perbuatannya, bukan badannya, Ketika- tubuhnya, fisiknya, Iya, tahu kau. ketika dia minta perbuatannya dipermuliakan sama Bapak, Bapak ini Tuhan bukan? Ya Tuhan, Nah, Yesus pun Tuhan. Yesus yang minta dipermuliakan ini Tuhan bukan? Tuhan, Yesus Tuhan, Udah berapa- wujudnya Oke, udah berapa manusia. Tuhan kau? Bapa yang di atas bukan wujudnya manusia, ngerti kau? Udah berapa Tuhan kau? Menurutmu kan dua wujud manusia kan? Bapa Iya. yang di atas itu bukan wujudnya manusia. Yesus Oke, wujudnya tapi- manusia, tapi Iya. dipermuliakan apanya? Perbuatannya, firmannya, bukan fisiknya. Bapa Iya. yang di atas itu bukan wujud manusia, kau paham? Jadi enggak dua orang, tahu kau? Iya, Bapak yang mempermuliakan Yesus ini Tuhan. Yesus yang dipermuliakan Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan. Udah berapa Kenapa? Tuhanmu? Udah berapa Tuhanmu? Tuhan itu satu. Karena Bapa yang di atas itu satu. ialah Allah, Roh Kudus, bukan bentuk manusia. Yesus itu adalah Tuhan Roh Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Tahu kau? Oke. Kenapa kok bisa Oke. disebut Allah itu ada dua di kalau menurut kalian Allah itu dua, menurut kalian kan? Kalau menurut kami itu adalah satu. Itu Tidak, adalah bukan di ada diri menurut kami, kami. Dinda. Kalau kalian membilang ada Dinda. 2, ada 3, ada 10 itu Tuhan, ngerti kau? Itu urusan Dinda. kalian. Mau kalian bilang 2, 3, 100, 10 itu urusan kalian karena iman kalian sama iman kami itu berbeda. Tetapi Iya. kau jangan sekali-sekali menghina Yesus. Kelakuan Muhammadmu lebih parah daripada Yesus. Sama tahu kau? Kelakuan Oke. Muhammadmu seorang Siapa yang nabi menghina aja Yesus? melebihi. Apa melebihi apa? Mau kasih tahu samamu. Tidak Siapa yang ada melebihi nabi Yesus? sedikit pun seperti si Muhammadmu, tahu kau? Tidak ada. Mau kau tunjukkan sama siapa?
Kau sandingkan sama siapa Nabi seperti Muhammad? Oke, Ada. kita kaji ya. Kita Kelakuan kaji si ya. Nabi si Muhammad Kita itu kaji. bahkan ya Kita kaji. Udah menghujat kawan, udah menghujat turun lah ya. Turun lah ya. Oke, ku kaji ya. Ku kaji ya. Ini kan Yesus sama Nabi Muhammad SAW. Yesus tidak pernah manggil orang guk-guk. Sementara Nabi Muhammad SAW tak pernah manggil orang guk-guk. Sementara Yesus dalam Matius 15 ya, nomor 24 sampai 26 dipanggilnya perempuan itu guk-guk. Nah, lebih parah. Nabi kami Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengutuk, apalagi mengutuk pohon. Yesus mengutuk pohon. Apalagi Nabi kami Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngobrak-ngabrik dagangan orang. Yesus ngobrak-ngabrik dagangan orang. Apalagi Nabi kami Nabi Muhammad SAW nggak pernah memerintahkan ngambil keledai orang. Apa lagi mau kesama-samakan? Mau lagi kau banding-bandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Yesus? Ya? Nabi kami Nabi Muhammad SAW meninggal dalam kondisi mulia di atas tempat tidurnya. Coba, ada orang yang meninggal ditelanjangi cuma pakai kolor kayak begal. Kayak begal. Dibuka pakaiannya, dibal-bali, dipukul, diludahi mukanya, kan begal itu. Banyak. Kayak gitu banyak begal-begal itu. Mana lebih hina, mana lebih hina? Mana lebih hina? Cek. Bukan kena tombak teman-teman, jatuh. Jadi handphone ini gampang kali panas. Kalau udah panas jatuh di handphone ini. Sementara handphone yang ini akunnya habis, gak ada akunnya. Jadi kalau HP ini panas, metong dia, jatuh dia. Sementara di sini udah gak ada lagi akunnya. Di sini masih ada akun baru ini sebanyak 7 akun. Oke, jangan kerasukan lah kalian teman-teman. Muak kali nih kerasukan. Edisu Christian. Oke. Edisu Christian. Edi. Ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi, ada yang mau disampaikan Bang Edi? Ya, saya Muslim Bang. Ya ingin Ya, menyampaikan silakan. aja, Bang Faruk tetap semangat ya menghadapi hutan-hutan yang seperti anak TK itu. Siap Bang, siap. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edi. Oke, Bastian, selamat bergabung Bastian. Ya, selamat bergabung. Bastian, Ya, mana orangnya? Bastian. Halo. Bastian. Gak ada suaraku ya? Cek. Cek. Gak ada ya? Oh ada. Alah. Bergabung Pak Juan.
Pak Juan. Iya, halo. Ya, Islam Kristen. Ya, Kristen. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Ya, boleh. Oke, tema kita hari ini ya, apakah Oten itu anak durhaka? Kan gitu. Dan orang-orang durhaka itu, anak durhaka kepada orang tuanya itu otomatis akan masuk neraka. Setuju? Setuju? Maksudnya? Apakah menurut Anda ini anak durhaka ini masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka lah. Masuk neraka. Oke. Drong, cair bang tukang ngekip drong. Dan seorang anak yang membenci orang tuanya durhaka apa tidak? Durhaka lah. Durhaka. Ingat ya, durhaka. Kita baca di ayat Lukas 14 nomor 26. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siap-siap Pak, masuk neraka. Karena jika Anda mengklaim Begini, salah. Bos. Ini Bibel ini. Iya, di Bibel. Tapi artinya bukan gitu, Bos. Kalau Jadi mengikuti gimana? Allah kita itu Gimana? harus lebih mengasihi Allah daripada ibu kita. Macam kita mengikut Muhammad juga itu, Bos. Gak ada mengasihi di sini, membenci. Ini membenci. Iya, Kalau mengasihi nggak apa-apa, Dinda. Di sini Begini, membenci, Bos. makanya kalian masuk Kristen karena kalian bantah Bibel. Kalian masuk Iya, Kristen begini, karena kalian Bos. bantah Bibel. Ini Lihat, Bos itu, Bos. membenci atau mengasihi? Iya, membenci. Membenci. Iya. Nah, seorang anak yang membenci ayah ibunya, bukankah itu anak durhaka? Bukan Hah? bukan membenci, Bos. Coba dibuka Tapi lagi. membenci tadi dah kau tengok. Salah itu, Makanya aku Bos. bilang, Kok- kalian kalau itu bahasa- masih oten bahasanya karena kalian gini, nggak Bos. percaya Bibel. Ini bahasanya, Bos. Barang siapa yang lebih mengasihi ibunya atau bapaknya lebih daripada aku, tak layak menjadi hambaku itu, Bos. Di mana? Di mana Yesus berkata begitu? Di mana? Itu tadi yang itu dibuka itu. Itu membenci, Dinda. Salah itu, Bos. Salah. Bukan begitu, Bos. Teksnya itu. Bukan begitu, Bos. Berarti salah. Lukas 14 nomor 26 Salah itu, salah. Bos. Yang lebih Salah. mengasihi ayahnya dan ibunya daripada aku itu tak layak menjadi hambaku. Begitu. Iya, teksnya, berarti ini Lukas 14 nomor 26-nya salah. Bos. Iya, salah. Oh, salah Bibel, teman-teman. Salah. Iya, begitu, Bos. Jadi kenapa Anda masih Kristen kalau salah Bibelnya? Ya maksudnya pemahaman Bos itu yang salah. Aku nggak berpaham, Itu aku nggak maksudnya begini, berpemahaman. Bos. Aku Ini, nggak Bos. berpemahaman, Dinda. Aku membaca. Di situ tertulis membenci. Oh. Kalau membaca itu, Bos, harus dipahami dulu bacaannya, Bos. Loh, Nanti salah-salah, ngapain gue Bos. pahami lagi? Ini udah jelas loh. Konteksnya udah Iya. jelas ini. Ini jelas ini konteks ini. Membenci, Dinda. Makanya kalian nggak ada yang percaya Bibel kalian. Nggak ada kalian yang percaya Bibel. Kan membenci nih katanya. Nah. Mana mengasihi? Yang Anda kasihi itu ya dalam Matius 5 nomor 44 itu musuh. Benar di situ dikatakan, kasihilah musuhmu, benar mengasihi musuh. Tapi dalam Matius 10 nomor 36, Anda disuruh memusuhi seisi rumah Anda. Pemahamannya Jadi bukan fix ya. begitu, Bos. Oten-oten si Mardan ini masuk neraka Oten si Mardan. Bukan begitu, Bos. Kalau kita melebihi, kita lebih menyayangi ibu kita dan bapak kita lebih dari menyayangi Yesus, itu maksudnya, Bos. Di mana tertulis itu? Ibaratnya gini, Bos. Kan ada juga. Iya, di mana tertulisnya Dinda pernyataanmu tadi? Lama, Drong, Bos. cair bang sakeran, Drong.
Lama bos nanti kalau kita buka itu teksnya. Nggak apa-apa lama, nggak apa-apa daripada daripada Anda ngomong bohong di sini. Pemahamannya gini bos, seumpamanya orang tua kita itu istilahnya menyarankan kita sesuatu yang nggak sesuai dengan kehendak Bapa di surga itu kan, ya kalau kita lebih mengikuti orang tua kita bos, tak jadi hamba yang gitu itu le. Kok bertolak belakang pemahaman ya? Iya. Berarti gini ya, di Bibel itu gini ya Dinda ya. Kalau dituliskan makan, berarti artinya jangan makan gitu ya. Dong, cair dong. Ya, kalau ditulis ya jangan makan, berarti makan. Jangan membuni, berarti boleh membuni. Jangan berzina, berarti boleh berzina, gitu ya. Bahasa itu bos kan nggak berdiri sendiri bos. Apa? Karena ada alur apanya, perikopnya kan panjang itu bos. Janganlah pula baca satu-satu gitu ya. Bisa berabe bos, banyak nanti. Ya udah, artinya, bos. silakan Anda membaca dari ayat berapa silakan. Udah kalau kita runut itu mulai dari atas sampai ke bawah, maksudnya itu kan yang lebih mengasihi gitu, bukan membenci. Inilah buktinya ya teman-teman ya. Ini buktinya mereka ini. Bentar dulu Pak Juan ya. Saya sendiri sebenarnya prihatin nengok kalian. Kalau kau baca perikopnya kata dia, berarti dia nggak pernah baca Bible teman-teman. Aku yang pernah baca Bible berkali-kali puluhan tahun baca Bible ya. Dia coba untuk nipu saya. Dia nggak tahu historis ayat ini, dia nggak tahu. Historisnya ini begini teman-teman. Kalau kalian baca ya dari ayat 24 atau 23 ya. Di situ ketika itu ya Yesus ini tidur di perahu. Terjadi badai. Udah terjadi badai, dia dibangunin. Ya kan karena dibilang kita akan binasa. Kata salah satu murid. Dan perikopnya itu Yesus berjalan di atas air. Setelah itu dia menenangkan badai, berjalan di atas air. Marah dia kepada murid-murid. Nah, ketika dia marah pada murid-murid, dia katakan ini. Jika seseorang datang kepadaku dan mengikuti aku atau jadi muridku, dia harus benci kepada mau bapaknya. Enggak ada itu bos. Benci pada ini, benci pada itu. Itu isi ayatnya itu kalau dia baca dari satu perikop. Tapi dia nggak pernah baca satu perikop, ngarang dia isinya ngarang. Udah lari tuh bos, nggak nyambung. Dong, cair dong. Nggak nyambung bos. Alurnya aja nggak nyambung. Nih aku bacakan ya. Ini. Ini aku baca ini. Nggak Aku baca nyambung. ada nih dari nomor 24 ini. Ini. Biar kita buktikan ya. Orang ini masih oten karena nggak percaya Bible ini. Nih. Hai Bang, Bang Sakara, thank you. Bentar ya. Dari nomor 20 coba kita cek ini. Iya, masa menenangkan pirahu benci? Nggak nyambung apa ceritanya. Bang Sakara, thank you. Nggak nyambung ceritanya, kau yang nggak nyambung. Enggak, Yesus menenangkan badai, kok ada pula membenci orang. Ya memang dia menenangkan badai. Iya, tapi alur ceritanya nggak nyambung. Udah berbeda apa itu? Udah berbeda cerita, udah berbeda perikop itu. Tuhan Yesus tidur di perahu itu kan karena dia tahu badai itu kan tunduk sama Tuhan Yesus. Dia Bentar, ini. Hah, kok ada pula di situ lagi itu? Ah, ini. Ini bentar ya. Kita translate ke Indonesia ini. Ya, Nih. waktu Yesus menenangkan badai. Ini kejadian ini. Tengok ini. Yesus berjalan di atas air. Iya. Kejadian ini. Kok bahasanya lari ke situ tadi? Udah beda itu. Bentar, ini kok nggak bisa dibuka ya Bibelnya nih ya? Nggak bisa dibuka Bibelnya ya? Amparo. Coba ya. Nomor 20 sampai 23. Kecil-kecil 33 ayat dulu kita buka. Nah, ini Lukas 14 21 23 nih. Nih. Ya, kita baca dari 21 ini ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Ya, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan ke segala
jalan dan lorong kota. Ya, ayat 22-nya. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang diperintahkan itu dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu Tuhan itu kepada hambanya, Udah pergilah makin gaul itu. semua jalan. Itu Ini aku masalah baca dari pesta. 21. Aku Masalah baca dari pesta. 21. Dari 21, ku mundurkan. Biar kau Itu tahu kan masalah poinnya. pesta itu, 23. Lalu Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, sekarang 24 ya. Tengok ini. Ah, 24 ya. sampai 26. Nih. 24 sampai 35. Ini yang ada. Nah, sebab aku harus berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu ya menikmati jamuanku. Nah, ini perikop. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, Itu betul. perikopnya. Betul Ya, lah itu. pada suatu Betul. kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekali berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku, ya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 27. Barang siapa tidak memikul salib. 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, 29 nih sampai 30 ya. Supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Di mana ayatnya? Di mana? Mau saya terangkan? Perikopnya aja ini. Segala sesuatu harus kasih waktu saya terangkan. mengikuti Kasih saya, Yesus. biar saya terangkan bahasa perikop itu. Tadi kan banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Nah, kan Ya. itu tadi kan banyak orang Ya, berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ya. Nah, Ya. datang Yesus dikasih aba-aba begini. Ya. Saudara-saudara, Syarat untuk ikut dia jangan kan? asal-asal ngikut Yesus gitu. Kalau Ya, mengikut syarat Yesus untuk ikut dia kan itu- dikasih tahu kan? Hah? Syarat untuk ikut dia dikasih taunya kan? Iya. Nah, Apa syarat untuk ikut dia? iya. Kalau umpamanya begini, biar pasnya kan, kalau kita itu jadi murtad, kan dibenci saudara-saudara kita. Itu maksudnya itu. Nah, Ini umpamanya lah, membenci, saya bukan Kristen jadi dibenci, Muslim kan, Dinda. bang gini bang. Ini dibenci, Kalau ini membenci. saya Kristen, Hey, saya murtad jadi Islam, kan dibenci kan kita. Itu tuh bos. ini membenci, bukan dibenci. Di sini tertulis membenci, bukan dibenci. Kalau yang kau sampaikan tadi itu dibenci. Tapi di sini kau yang membenci. Sumber persoalan itu kau. Enggak aja. Makanya orang ini nggak ada yang percaya Bibelnya teman-teman. Dibantah aja. Dia sendiri udah membaca tadi dimulai dari ayat 24. Kalau mau ikut Yesus atau menjadi muridnya Yesus itu ada syaratnya. Apa? Kau harus benci bapak mamamu. Kau harus benci sama anakmu, istrimu, seisi rumahmu, bahkan dirimu sendiri. Itu aturannya, bukan dibilangnya. Nanti kalau kau ikut aku, kau akan dibenci. Nggak gitu. Nggak kayak gitu isinya. Buka mic-nya, Juan. Dinda Juan. Tan. Juan. Ya. Oke. Di dalam Lukas 14:26 dikatakan membenci atau dibenci? Membenci. Nah, membenci. Iya, kalau kita mengikut Yesus, sebentar bang. Kalau kita mengikut Yesus, kalau kita betul-betul mengikut Yesus, nanti kita bisa benci sama orang tua kita, karena orang tua kita itu bisa menghalangi jalan kita. Nah, itu baru benar. Kalau ikut Yesus, nanti kita harus membenci orang tua kita, betul? Bukan harus membenci, tapi dalam perjalanannya nanti bisa hal seperti itu akan terjadi. Itu maksudnya. Iya. Dalam perjalanan apa? Iya. Jadi maksud Yesus itu jangan kalian mengikuti aku berbondong-bondong tanpa pengertian.
Itu maksudnya. Iya, maksud Yesus. Kalian Kalau harus kau mau tahu ikut, ini. kalau kau Kalian mau nanti- ikut aku, dengar dulu Dinda. Ya. Kalau kau mau ikut aku, kau harus membenci mama bapakmu, gitu kan kata Yesus kan? Bukan harus. Bukan harus. Coba Abang Fik, bisa nggak itu hal yang saya katakan tadi itu menjadi kebencian? Kan bisa kan? Simak lagi ya, aku baca sekali lagi ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, caranya ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Dia tidak membenci bapaknya, ibunya, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau ada orang yang tak mau benci kepada bapak mamanya, boleh nggak jadi muridnya Yesus? Boleh. Asal orang Udah, tuanya itu jelas kan? begini. Asal Jelas orang kan? tuanya itu tidak Makanya aku melarang dia bilang mengikuti teman-teman, Yesus. orang ini Itunya. yang longor pun bisa naik ke meja diskusi. Karena Bible tuh nggak ada harga diri. Bible nggak ada harga diri. Enggak. Berani orang membantah Bible-nya, udah jelas-jelas tertulis tuh. Gini, Makanya orang ini bisa aja ngomong. Karena apa? Mereka ini nggak akan dikatakan keluar dari agamanya ketika dia mendustakan Bible-nya. Karena kehadiran Bible di atas bumi ini buat mereka hanya untuk dibantah saja. Gitu. karena abang itu aja kan memakai logika abang sendiri. Padahal agama kami. Tapi memang anak abang paksakan abang. Jadi saya ajarkan sama abang pemahamannya Aku seperti tidak memahami Anda. Dan aku tidak sedang menafsirkan Bible Anda. Masalahnya Anda penipu. Anda menipu Bible Anda. Mana dulu abang artikan kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Saya tidak mengartikan, saya membaca. Kulangi lagi Dinda ya. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, ya, tidak benci dari bapak ibunya, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu kan Kalau bahasa datang orang kepadaku dan dia nggak benci sama bapaknya, dia nggak bisa jadi muridku, kata Yesus. Sekarang saya tanya, ketika ada orang mau ikut Yesus, tapi dia nggak benci sama bapaknya, apakah dia boleh ikut Yesus? So, coba saya tanya abang dulu lah ya, bisa? Kok kau tanya aku? Tapi abang bikin penjelasan. Berdasarkan Lukas 14:26 ini, kalau ada orang yang tidak benci mama bapaknya, tapi dia mau ikut Yesus, boleh nggak menurut Yesus? Itu kan abang cuma ngambil literasi yang salah kan gitu. Di Matius kan ada juga. Di Matius ada berarti juga salah. itu. Di Yohanes juga ada itu. Tapi di situ dikatakan barang siapa yang menyayangi ayahnya atau ibunya lebih daripada aku, tak layak menjadi hambaku. Kan ada. Di mana tertulis itu? Karena di sana Di mana tertulis itu? Hah? Di mana tertulis itu? Matius ada. Matius berapa? Aduh bang, lama kita buka-buka kitabnya itu. Tapi ada bang. Ngarang aja. Matius 10 nomor 36. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Nah, Malah gara-gara apa itu, Bang? Gara-gara apa itu, Bang? Matius 10 nomor 36. Gara-gara Anda apa itu, harus Bang? menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Makanya aku bilang, nggak mungkin ajaran ini datangnya dari Tuhan kalau tidak datang dari setan. Ini ajaran simbolis ini, ajaran simbolis. Yang mengajarkan kita benci pada orang tua kita, istri dan anak-anak kita hanya simbolis. Maksudnya bukan. Nggak mungkin Tuhan nyuruh kita Enggak, untuk Bang, benci kasih sama orang dulu. tua kita. Kasih dulu awak pula. Ini Kasih dulu awak simbolis. pula. Jangan abang aja terus. Nah, kan tadi berdasar tadi bahasa itu. Karena banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Padahal dulu kan orang-orang itu kan bukan pengikut Yesus itu. Tapi Yesus ingatkan, hati-hati. Karena Gimana hati-hati terus? maksudnya penjabarannya bang. Di mana Istilahnya. tertulis kata-kata hati-hati? Enggak. Aku kan menerangkan arti tulisan itu. Oke. Ketika kamu dikasih menjelaskan, tahu lah sama orang-orang banyak itu. atau menafsirkan, dengar dulu. Ketika kamu menafsirkan dengan metode disiplin ilmu apa Anda menafsirkan Bible itu tadi? Disiplin ya pengetahuan dalam Bible lah.
Mana? Iya. Sedangkan Ilmu apa? Dengan ilmu apa Anda? Dengan ilmu apa Anda menafsirkan isi Bible tadi? Dengan ilmu apa? Emangnya harus Bibelmu pakai aja, Dinda, Bibelmu Emangnya- aja nggak aku percaya, apalagi mulutmu. berarti abang udah Bibelmu aja nggak aku jadi percaya, menyerang apalagi pribadi, mulutmu. Abang nggak bagus gitu menyerang pribadi. Loh, kalau diskusi Orang pribadi ya iyalah. Anda aja pun berbicara membohongi Bibel Anda. Siapa saya? Kan Hah? tadi saya artikan, saya bilang. Dengan ilmu apa Anda mengartikannya? Dengan ilmu apa? Kalau Bible itu diartikan, bukan harus pakai ilmu-ilmu apa. Jadi boleh, cocok lagi boleh. Pakai logika aja, logika, hati nurani. Pakai itu aja udah cukup. Nggak Oke, pakai- apakah logika dan hati nuranimu menerima ketika kau diperintahkan membenci kedua orang tuamu? Makanya lah saya tanya abang, mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Anda Kan ku nggak jawab, nggak masuk logika kan? Udah ku jawab karena ini ajaran simbolis. Selesai. Ya kan? Tuhan nggak gini, Dinda. Tuhan itu tidak mungkin mengajarkan kebencian. Itu satu. Iya, itulah logika bang. Nah, jadi kenapa ini Tuhan Anda mengajarkan kebencian? Makanya aku nggak heran. Dia ngasih Banyak peringatan. oten ini benci peringatan kepada itu, Nabi Bang. Muhammad SAW. Drong, cair Bang Bas. Ngasih peringatan itu bang, bahwa yang mau ngikut Yesus itu akan terjadi hal-hal yang seperti itu nanti. Itu. Nggak ada kayak gitu dikatakan loh. Ya itulah jadinya nanti kan masuk logika bang. Iya, seumpamanya lah, iya. abang Itu ikut namanya- Yesus. itu Orang tua namanya abang ngaramologi kan ikut Yesus. dia. Pasti kan terjadi Ngaramologi. kebencian di situ. Itunya. Sedangkan kalau kita mengikuti Yesus, bahasanya itu kan udah bertolak belakang itu. Istilahnya dia seorang yang mengasihi, masa mengajak membenci keluarga? Kan nggak masuk Tapi- logika itu bang. Tapi pada kenyataannya dalam Lukas 24 nomor 26 dia mengarahkan nggak untuk ikut dia. Kalau kau mau ikut dia, kau harus benci sama kedua orang tuamu, betul nggak? Hah? Bukan harus. Saya tanya Jika gini, Bang. seseorang Saya tanya datang gini, Bang. kepadaku dan dia Ya. tidak membenci ayah ibunya, maka dia Ya. tidak pantas menjadi muridku. Karena apa? Ya kan? Karena apa, Bang? Karena apa, Bang? Bukan yang kau bahas itu bukan karena apa? Ya biar saya Kok terangkan karena sama apa Bang. pula yang kau bahas? Biar saya terangkan sama Bang. Kenapa? Yang Dikatakan Yesus ditanyakan kalah. itu ketika ada orang tak benci kepada mak bapaknya, terus dia mau ikut Yesus, boleh nggak? Ya, pemahamannya begitu dangkal kali. Bukan pemahamanku ini yang tertulis di Bibelmu. Iya tertulis, tapi yang tidak begini Bang. Kenapa Tuhan? Karena mungkin ayah, ibu kita itu, saudara kita itu kan tidak mengikuti Yesus. Saya katakan kasarnya penyembah berhala. Begitu maksudnya. Kalau orang tua kita itu tadinya penyembah berhala atau pembuat kejahatan, kita mau ikut Yesus, kita kan harus membenci orang itu, Bang. Oke, Itu maksudnya, Bang. oke. Sekarang saya tanya, dengan Ya. disiplin ilmu apa Anda menafsirkan kayak gitu? A. Tipumologi, B. Kosmologi, D. Ngarangmologi, D. Dustamologi. Pilih mana? Bang. pemahaman Dustamologi. Sebentar Bang. Pemahaman Abang tentang firman Tuhan itu kan melalui ilmu manusia. Firman Tuhan menyatakan Bang. Firman Tuhan Jadi kau itu dapat pemahaman dari mana? Kau dari- dapat dari pemahaman kita, Bibel Bang, ini dari Bang. mana? Abang paham firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan? Yang mengatakan begini Bang. Firman Tuhan itu tidak diajarkan kepada pandai-pandai dunia. Jadi abang bilang ilmu apa? Di mana itu tertulis? Ada Matius. Di Matius berapa? Terima kasih kepadamu Bapa, karena hal ini tidak kau beritakan kepada orang pandai cendekiawan di dunia ini.
Ada bang, bahasanya gitu. Jadi jangan lu Nggak kayak gitu isinya. Orang parah kali udah nih. Bibelnya pun habis, nggak punya harga diri bikinnya. Yang pasti dibaca dan baca lah. Berubah-ubahnya bibelnya. Rika. Di mana itu? Ada kan bang kan? Ada kan Nggak kayak Yesus gitu kan? isinya, Dinda. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya. Karena semua itu kau tutupi dari orang pandai dan kau itu, nyatakan. Bang. Iya, makanya kok abang tadi dari mana kau ngukur ilmu apa ilmu? Iya nggak sesuai dengan yang kau Ilmu dunia katakan nggak nyampe ke isinya. situ bang. Nggak nyampe situ bang itu ilmu dunia. Nggak nyampe sih. Itu bang. Itu isinya Matius 11:25 itu. Iya kan udah dibaca bang tadi. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kan dibilang gitu. Bapak, Karena terus. Bapak terus? Terus. Terus sama lagi. karena Nah, dipotongnya di situ. aku nggak ada karena baca abang lagi. Dipotongnya di situ. Dia bacanya lagi. Karena saya Karena kayak gitu pendeta. Pendeta itu kalau bacanya kayak gitu ya kan, biar umat itu bisa ditipu-tipu. Ya, aku bersyukur padamu Bapa, karena semua Karena. itu kau tutupi dari orang pandai, Tuhannya ditutupinya, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi yang nggak dibaca teman-teman. Padahal ayatnya, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu bla 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 itu. Tapi dibacanya tadi, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semua itu dihilangkannya kata-kata itu. Makanya aku bilang teman-teman, ya, sampai kapanpun mereka ini tidak akan bisa menjaga kemurnian dari imannya, dari agamanya. Karena apa? Karena setiap pribadi dari mereka berupaya untuk merubah-ubah isi kitabnya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang mengerikannya mereka ini. Makanya setelah kalian lihat diskusi lintas iman ini, masih selera kalian lagi jadi oten? Waalaikumsalam Uni Ama Jeki. Hah? Masih mau kalian jadi oten? Satu-satunya agama di mana kitabnya itu dikatakan kitab suci tapi tidak punya marwah di hadapan umatnya sendiri adalah oten. Oten. Bibelnya aja pun dipelintir-pelintir sama dia. Dipelintir. Jelas di situ tertulis, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak mamanya, dia tidak pantas menjadi muridku. Dia tidak bisa menjadi muridku. Di pelintirnya, maksudnya itu nanti orang membencimu, katanya. Memang ngeri oten ini, ngeri. Makanya aku bilang ajaran simbolis lah yang memerintahkan orang untuk membenci bapak mamanya. Itu simbolis, Simbolis narasuan itu. Bolis itu syaiton. Ya bunda apa nih namanya? Bundawa. Gimana Pak Juan? Aku izin promo bentar ya Bang Faro. Nah, Ya, jadi teman-teman aku baru dapat apa namanya itu kalau kita apa sih namanya itu apa sih kalau ada mengapai suatu produk dapat apa namanya itu apa sih namanya dia bisa